Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas kompetensi dasar membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Namun sebelum lebih jauh membahas tentang sub pokok bahasa materi ini, maka terlebih dahulu saya sampaikan tujuan yang hendak dicapai setelah peserta didik menonton atau menyimak video ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengenal deret aritmetika dan deret geometri. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengenal rumus deret aritmetika dan deret geometri. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menentukan jumlah suku pada deret aritmetika dan deret geometri. Nah, pada materi kali ini membahas sub pokok bahasan tentang deret aritmetika dan deret geometri. Nah, apa itu deret aritmetika? Deret aritmetika merupakan hasil penjumlahan pada semua suku-suku pada barisan aritmetika. Nah, bagaimana cara menentukan n jumlah suku pertama yang disimbol dengan Sn? Misalnya ada pola bilangan seperti ini. 1, 4, 7, dan 10, dan seterusnya. Tentukan jumlah 4 suku pertama pada barisan tersebut. Nah, untuk menentukan jumlah 4 suku, nah, sebagaimana tadi pada penjelasan bahwa deret itu adalah hasil penjumlahan semua suku. Berarti semua suku-suku yang tampil di sini mulai dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat ini dijumlahkan ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Jumlah suku keempatnya sampai suku keempat. Nah, pada penyelesaian kita langsung saja jumlahkan semua suku yang tampil pada pola bilangan ini. Nah, di mana suku pertamanya adalah 1, kemudian ditambah dengan suku kedua, kemudian ditambah dengan suku ketiga, dan ditambah dengan suku keempat. Sehingga 1 tambah 4 sama dengan 5, 5 tambah 7 sama dengan 12, dan 12 tambah 10 sama dengan 22. Oke, nah bagaimana jika ada pertanyaan yang ditanyakan adalah jumlah suku yang besar, misalnya ditanyakan jumlah suku ke-50. Nah, ini kan besar sekali ya, otomatis kita membutuhkan rumus. Nah, untuk menentukan jumlah suku, nah, itu jumlah suku tadi disimbol dengan Sn, sehingga Sn sama dengan N dibagi dengan 2 atau N per 2 dikali A ditambah dengan UN, di mana UN ini atau rumus untuk menentukan suku selanjutnya pada deret aritmetika itu sudah dijelaskan pada video tentang pembahasan barisan aritmetika, yaitu A ditambah B dikali N kurang 1. Kemudian karena ada di sini suku sejenis, maka suku sejenis ini dioperasikan saja. Menjadi A ditambah A sama dengan 2A. Sisa B dikali N kurang 1, sehingga rumusnya atau bentuk sederhana dari rumus ini menjadi N per 2 dikali 2A ditambah B dikali N kurang 1, di mana A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda, N ini adalah jumlah suku N yang dicari. Nah, sama dengan ini ya, N yang ini sama dengan ini. Oke, selanjutnya. Nah, kita amati contoh. Misalnya ada suatu pola bilangan, yaitu 1, 4, 7, 10. Tentukan jumlah 50 suku pertama pada barisan di atas. Nah, otomatis ini kita butuh rumus karena jumlah suku yang dicari adalah jumlah suku yang besar. Nah, sehingga kita cari apa yang diketahui.
diketahui A-nya sama dengan 1, yang ini ya, atau yang pertama tertulis. Jadi A sama dengan 1. Kemudian berapa bedanya? Bedanya ini sama dengan mencari beda pada barisan aritmetika, kan ini deret aritmetika ya. Dengan mengurangkan suku selanjutnya dengan suku sebelumnya ya. 4 kurang 1 3, 7 kurang 4 3, 10 kurang 7 sama dengan 3. Berarti ini bedanya menetap. Berarti dia adalah pola bilangan aritmetika atau pola bilangan khusus, yaitu barisan aritmetika. Nah, setelah diperoleh ini, maka kita masukkan dalam rumus tadi. Penyelesaian, kita tulis dulu rumusnya supaya kita bisa langsung mengganti-ganti saja. Yang dicari N-nya adalah 50, artinya jumlah suku ke 50. N-nya diganti dengan 50, kemudian N yang ini juga diganti 50, per 2-nya ini mata bawaan dari rumus, kemudian 2 dikali A. Berapa A-nya? A-nya tadi adalah 1. 2 kali 1 ditambah 3 ini diperoleh dari bedanya tadi. Bedanya itu adalah 3. Makanya di sini diganti 3. N-nya diganti 50 dikurang 1. Kurang 1 ini bawaan dari rumus ya. Nah, kemudian yang diselesaikan pertama-tama adalah yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu. 50 kurang 1 sama dengan 49 ya. Jadi tersisa 3 kali 49. Ini bisa dibagi dulu, 50 bagi 2 sama dengan 25. Kemudian ini 3 kali 49, 3 kali 9, 27 simpan 2, 3 kali 4, 12, tambah 2 tadi, 14. Maka 3 kali 49 adalah 147. Kemudian dijumlahkan, dioperasi jumlah. 2 ditambah 147, ini sama dengan 149. Nah, setelah itu kita langsung kalikan. 25 kali 149 sama dengan 3.725. Oke, selanjutnya kita masuk pada sub pokok bahasan yang kedua tentang deret geometri. Nah, apa itu deret geometri? Ya, jadi deret geometri itu merupakan hasil penjumlahan semua suku pada barisan geometri. Nah, sebagaimana pada pengertian dari barisan geometri ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah suku, maksudnya menentukan deret geometri. Nah, itu ada dua juga cara, sama dengan pada deret aritmetika ada dua cara, dengan cara langsung dan dengan menggunakan rumus. Next, kita amati dulu bagaimana dengan menggunakan cara langsung. Ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan rumus deret geometri. Ya. Dengan cara langsung otomatis dengan menjumlahkan semua suku ya yang ada pada pola bilangan yang dicari. Kemudian dengan menggunakan rumus. Di dalam menentukan deret geometri itu ada dua rumus. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Jika dan hanya jika, artinya ini digunakan ketika R-nya lebih dari 1 atau R-nya kurang dari negatif 1. Nah, kemudian kedua, Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang R. Jika dan hanya jika R lebih besar dari negatif 1, kurang atau sama dengan, di sini ada sama dengannya ya, kurang atau sama dengan 1. Maka artinya ini berlaku ketika ini ya. Jadi ketika R-nya lebih dari negatif 1 dan kurang atau sama dengan 1, maka dipakailah rumus ini ya. Oke.
Untuk lebih jelasnya kita praktek. Tentukan 4 jumlah suku pertama pada barisan 1, 3, 9, 2, 7. Nah, cara analisa. Nah, dengan cara analisa, otomatis kita langsung menyebutkan semua suku-suku yang ada, ya. Jadi ditanyakan jumlah suku keempat, maka kita langsung jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 9 tambah 27, 1 tambah 3 4 tambah 9 13 ditambah 27 sama dengan 40. Oke. Yang kedua dengan memakai rumus. Nah, otomatis kita cari dulu berapa A-nya, ya, atau suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 1. Kemudian rasionya 3. Nah, rasio 3 ini diperoleh dari 3 bagi 1, 9 bagi 3, 27 bagi 9, itu sama dengan 3. Jadi rasionya tetap ya, yaitu 3. Nah, ditanyakan jumlah suku sampai suku keempat. Nah, kita pasang rumus dulu. Karena rasionya lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang pertama tadi. Nah, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Oke. Nah, N-nya diganti dengan 4 karena jumlah sampai suku keempat yang disuruh cari. Nah, kemudian A-nya diganti dengan 1. Rasionya diganti dengan 3. Kemudian N yang ini pangkatnya diganti dengan 4. Dikurang 1. Ini bawaan dari rumus. Per rasio kurang 1. Berarti 3 dikurang 1. Nah, selesaikan pangkatnya dulu. Selesaikan ini yang berpangkat. Nah, 3 pangkat 4. Artinya, bilangan dasarnya ini dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti 3 dikali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 sama dengan 81. Nah, dikurang 1. 81 kurang 1 sama dengan 80. 80 kali 1 sama dengan 80. Per 3 kurang 1, 2. 80 bagi 2 sama dengan 40. Oke ya, sama dengan cara analisa tadi. Cara analisa juga dapat 40. Dengan memakai rumus juga 40. Oke. Nah, kita masuk pada sesi evaluasi. Jawablah soal berikut dengan singkat dan jelas. Tentukan jumlah suku 65 suku pertama pada barisan 2, 5, 8, 11. Diperhatikan dulu ya. Ini termasuk barisan apa, deret apa ya. Kemudian kedua, tentukan jumlah 6 suku pertama pada barisan 3, 6, 12, 24 dengan menggunakan cara analisa dan menggunakan rumus. Oke. Dengan selesainya sesi evaluasi, maka sekian video pada sesi kali ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Dan saya ucapkan Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.